Oke, shalom semuanya. Sekali lagi, kakak menyapa semua teman-teman yang baru hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana nih kabar teman-teman sekali lagi? Apakah semua baik, sehat? Sehat. Baik dan sehat, Owan. Baik, Kak Owan. Puji Tuhan, mantap, luar biasa ya. Yuk kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan teman-temannya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah habisnya, Bapa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan dan sharing firman yang akan dibagikan oleh hamba-Nya, biarlah itu boleh menguatkan iman setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan mengambil bagian, kami siap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Bapa, walaupun kami yang datang hanya sedikit, tapi kami percaya tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam kehadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap ibadah pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembahmu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, siang hari ini kami putuskan untuk tetap percaya sama Tuhan. Ku pikul dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di kupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora,
terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang serahkan. Satu hari Yesus naik perahu bersama murid-muridnya, menyeberangi di tengah jalan mengamuklah tufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid menjadi panik, tetapi Yesus malah tetap tertidur dengan tenang di buritan kapal. Yesus bisa tetap tidur di tengah badai yang sedang mengamuk, karena Dia bisa sepenuhnya mempercayakan kehidupannya kepada Bapa di sorga. Sehingga Dia yakin sepenuhnya Dia pasti aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami aman dalam perlindungan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebenarnya Bapak, kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu Bapak. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang akan dibagikan Bapak itu akan dimeteraikan dalam kehidupan kami. Dan biar kami nggak hanya mau belajar Bapak, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus. Kini dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Melinda. Malam teman-teman. Ini langsung mulai ya. Halo, udah kedengaran ya? Tes. Halo. Aman. Oke. Lanjut. Jadi malam ini aku bakal bawain tema judulnya Facing Anxiety. Facing anxiety itu artinya menghadapi kecemasan. Jadi pertama-tama aku pengen bahas dulu anxiety itu apa sih? Jadi anxiety itu adalah rasa cemas atau perasaan yang kita rasakan ketika seseorang itu menghadapi situasi, entah itu mendengar, membaca sesuatu atau berita apapun yang menimbulkan rasa takut
atau khawatir. Jadi anxiety ini dapat kita alami kalau misalnya kita itu sedang dihadapkan oleh situasi-situasi tertentu yang mencekam atau menakutkan bagi kita. Misalnya anxiety itu bisa terjadi kalau kita contohnya waktu dulu kalau waktu aku SD pertama kali masuk sekolah itu aku ngerasa takut karena waktu itu kan kayak kita harus sekolah sendiri, kayak udah nggak ada papa mama kan. Soalnya kan itu pertama-pertama banget, awal-awal banget. Terus juga pas waktu kita sedang nunggu keluarga atau teman atau siapapun yang mungkin pas itu sedang sakit di rumah sakit atau mungkin ada yang ngejalanin operasi. Itu normal kalau misalnya kita itu merasa takut, kita merasa cemas. Jadi kesimpulannya, anxiety itu perasaan yang normal, yang wajar sebenarnya. Tapi itu nggak bakal jadi normal kalau perasaan itu terlalu berlebihan atau sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kayak kita tuh ngerasa takut terus, bahkan untuk menjalankan kegiatan kita tuh kayak udah nggak fokus lagi gitu. Jadi kalau misalnya itu udah sampai kayak gitu, itu udah nggak normal lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngerasain takut yang terlalu berlebihan, pastinya kita udah nggak bisa lagi dong untuk kayak ngejalanin rencana Tuhan dalam hidup kita, karena kita udah kayak stuck gitu, kita nggak mau keep moving on kan. Oke. Anxiety ini juga kan sedang dialamin sekarang ini di masa-masa pandemi. Kayak ada banyak berita-berita ataupun kasus di mana COVID itu tambah lama tambah banyak. Terus belum lagi setiap harinya kan banyak juga korban jiwa karena COVID atau apa. Jadi banyak orang yang ngerasain takut terlebih-lebih kayak di pandemi ini kan. Nah, kalau misalnya lantas, apakah rasa takut atau anxiety itu anxiety yang berlebihan itu dibiarkan kita biarkan saja kayak kita rasain. Coba kita baca dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Aku boleh minta tolong nggak? Siapa yang bisa bacain Filipi 4 ayat 6 sampai 8? Atau aku bacain aja. Gitu, kalau gitu aku bacain aja ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari situ, dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, di situ jelas-jelas disebutkan kalau kita itu jangan khawatir akan segala hal apapun itu. Karena Tuhan sendiri kan bilang kalau misalnya kita kayak terlalu takut akan segala apapun itu nggak baik. Dan di sini juga udah disebutkan di ayat 6,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa sih yang misalnya bisa kita lakukan kalau misalnya kita itu sedang ngerasain takut atau misalnya khawatir yang menghantui kita? Yang pertama yang bisa kita lakuin itu ya kita cerita sama Tuhan. Karena gimana pun juga Tuhan yang tahu hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi Tuhan itu tahu cara apa yang bisa cara Tuhan itu banyak yang bisa buat kita itu ngerasain damai, sejahtera ketika kita merasa takut. Seperti yang disebutkan juga dalam ayat 7 sama 8 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So, percayalah teman-teman kalau misalnya kita serahkan segala kekhawatiran kita di dalam Tuhan, kita itu bakal ngalamin damai sejahtera yang dari Tuhan yang melampaui segala akal. Yang misalnya menurut kita ketakutan kita itu udah nggak bisa kita handle lagi, kayak udah terlalu takut banget gitu. Tapi percaya kalau Tuhan percayakan semuanya sama Tuhan, Tuhan bakal bantu kita juga buat bisa lepas dari rasa takut itu. Kayak misalnya kayak sekarang corona kan, kita mungkin ada yang takut kena COVID, bahkan juga takut jangan sampai kayak bisa meninggal kan karena COVID gitu. Karena apalagi kan rumah sakit sekarang ini kan lagi penuh-penuhnya. Di Surabaya juga kayak banyak kamar-kamar kosong gitu. Kok kosong, penuh. Banyak kamar penuh. Jadi orang-orang yang kena COVID itu yang parah-parah itu bisa-bisa kayak telat penanganan juga. Jadi banyak orang juga yang takut kan. Wajar sih sebenarnya kalau misalnya kita ngerasain takut karena COVID, karena corona, atau takut apapun itu. Tapi perlu kita, untuk COVID, dalam hal COVID, kita boleh takut, tetapi kita juga harus tetap, ada jaga-jaga. Kita juga harus tetap mewanti diri, jaga diri, taati prokes semuanya untuk menjaga diri kita. Karena karena misalnya Tuhan bilang jangan takut akan apapun, ya kita jangan takut sama corona gitu. Tapi kita kayak semena-mena, kita kayak keluar gak pakai masker, atau kita gak jaga jarak. Pokoknya apa-apa itu kayak sembarangan gitu. Itu juga gak benar ya. Yang benar itu kayak jangan sampai rasa takut itu terlalu berlebihan yang bikin kita itu gak fokus untuk ngelakuin hal-hal jadwal schedule kita ataupun kegiatan-kegiatan kita. Jangan sampai stres, pokoknya jangan dibawa sampai terlalu berlebihan lah. Nah, terus kan tadi kalau kita udah ngerasain khawatir itu, udah gak bisa kita tahan lagi, ya berdoa sama Tuhan, itu juga cara yang paling ampuh, karena dengan itu kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kita bisa mengumpulkan semua keluh kesah kita sama Tuhan. Dan Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tahu apa yang kita rasakan, dan Tuhan pasti bekerja juga dalam hidup kita. Karena Tuhan itu memelihara hati, pikiran kita kan. Terus ada juga di Mazmur 25 ayat 12. Langsung kita bacain aja ya. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi, takut itu sebenarnya kan takut kepada Tuhan, bukan takut dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Jangan takut berlebihan dengan hal-hal atau pencobaan-pencobaan yang mungkin sedang kita alami sekarang ini. Karena gimana pun juga kan, tujuan kita, ending kita pada akhirnya itu juga akan meninggalkan dunia ini kan. Dunia ini kayak cuman sementara. Makanya Tuhan bilang kalau takut itu mending yang benar itu ya takut akan Tuhan, bukan takut karena hal-hal lain. Jadi gini teman-teman, aku paham sih kalau rasa takut itu wajar, tapi yang pengen aku tekenin di sini,
Jangan sampai rasa takut yang kita alamin itu melebihi rasa takut kita untuk Tuhan. Jangan sampai kayak kita itu terlalu fokus sama rasa takut kita, sampai-sampai kita itu lupa untuk kayak apa ya, menjalankan purpose Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Selain itu juga rasa takut itu apa ya, ada supaya kayak misal COVID ini ya, kalau menurutku ya COVID-19 itu walaupun kayak membawa ketakutan bagi orang-orang di dunia mungkin, tapi di satu sisi Tuhan juga pengen nekanin kalau kita itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita dengan adanya rasa takut ini, kita itu ngerasa, oh kita nggak bisa sombong karena apa ya, kita tuh nggak bisa apa-apa ya tanpa Tuhan. Jadi menurutku juga ini juga merupakan salah satu cara Tuhan supaya kita itu ingat dan nggak sombong. Supaya kita ingat dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh memelihara hidup kita. Semua pencobaan yang mungkin kayak kita alami, rasa takut, cemas yang kita alami, percayalah Tuhan punya jalan keluarnya. Karena Tuhan itu sayang sama kita, jauh lebih sayang bahkan ketika kayak kita gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia sama kita. Kayak gitu. Sharingku sampai sini dulu. Maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kalimatnya masih terbata-bata. Aku masih baru pertama juga sih, baru belajar. Oke, sekian, terima kasih. Silakan Owen. Oke, thank you buat Melinda yang udah sharing firman Tuhan hari ini yang begitu menguatkan iman setiap kita bahwa apapun yang jadi kita tidak perlu takut tadi ya Melinda ya. Dan mungkin aku mau membuka ruang Q&A dulu bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan teman-teman. Kalau dari aku nih ya, teman-teman, yang aku dapat dari sharing barusan, ini jadi reminder sih buat aku, buat kita semua tentunya juga. So, dibalik dari khawatir akan semua yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi lagi pandemi juga, banyak kekhawatiran yang melanda setiap kita ya. Pasti kita punya pergumulan masing-masing, entah dari perkuliahan atau pekerjaan, dan itu yang aku alami juga. Kadang rasa khawatir itu selalu ada, dan itu memang wajar. Kadang kala kita mengalami kekhawatiran, tapi nggak perlu berlebihan. Kadang rasa khawatir itu ada khawatir, aduh ini pandemi nggak kelar-kelar, mana nggak ada penghasilan, yang ada pengeluaran, cari pekerjaan pun susah, apalagi lagi PPKM juga. Tapi dari sharing Melinda hari ini, aku dapat satu hal yang paling penting sih. Ya, biar nggak khawatir ya berserah. Habis berserah ya percaya. Menurut aku itu satu paket. Kalau kita berserah, kita harus percaya. Kalau misalkan kita berserah aja tapi tanpa percaya, itu nggak seimbang. Ya, itu nggak bakal berjalan. Atau sebaliknya, kita percaya aja tapi nggak berserah. Ya, itu sama juga nggak bakal jalan. Ya, kenapa aku bilang sepaket, yaitu ketika kita harus berserah, ya kita harus percaya. Yang itu yang aku dapat. Mungkin kalau
pengertian lebih lagi tentang berserah. Kalau teman-teman pengen tahu berserah dan percaya, nanti bisa tanya sama Ci Shirley. Oke, gitu sih kalau menurut aku. Mungkin ada yang nambahin teman-teman. Thank you Owen, thank you juga buat Melin sharingnya. God bless. Oke, ya kalau dari aku sih memang apa ya seperti yang kita alami juga ya Kak Hardi ya. Mungkin apa ya memang ada rasa kecemasan dalam hati kita kadang-kadang gitu loh. Kayak apa ya ini kalau pendapat aku ya kayak merasa kok Tuhan kok kayak ninggalin aku ya gitu loh. Tapi padahal Tuhan tuh deket banget sama kita gitu loh. Dan kadang-kadang tuh kita pasti yang namanya manusia kan pasti mempunyai rasa cemas gitu loh, rasa khawatir. Tapi bagaimana nih kita diingatkan lagi untuk berserah sama Tuhan. Tapi bukan berarti berserah penuh terus kita nggak usaha ya, bukan kayak gitu juga. Kita pun juga perlu usaha dan apa ya selalu bersama Tuhan bahwa Tuhan tuh punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya gitu loh. Dan ini yang selalu mengingatkan aku sih pribadi untuk selalu tetap percaya pada rencana Tuhan bahwa rencana Tuhan adalah rencana terindah buat anak-anaknya gitu. Kalau aku sih gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Ya mungkin aku mau menambahkan ya dari yang semuanya. First of all, terima kasih Melin sudah membawakan firman pada malam hari ini beserta penjelasannya dengan baik. Terima kasih juga Owen sebagai kelancaran dalam ibadah malam hari ini yang aku dapat tuh kecemasan tuh merupakan hal yang normal. Kecemasan tuh adalah hal yang manusiawi. Setiap orang tuh pasti akan mengalami kecemasan di masa hidupnya, entah itu saat dia mau ujian, saat dia mau memikirkan masa depan, saat dia mau melakukan apapun yang dia belum tahu kepastiannya itu apa. Itu pasti akan menjadi suatu kecemasan. Apapun yang dia pikirkan tentang segala sesuatu yang mungkin menjadi mara bahaya bagi dia, itu akan menjadi suatu kecemasan. Pikir tentang masa depan, masa lalu, itu tuh pasti bisa jadi kecemasan karena kalau masa lalu itu segala sesuatu yang tidak bisa diubah. Sedangkan masa depan itu segala sesuatu yang belum pasti. Nah, dari sharing firman malam ini tuh menjelaskan kalau kita tuh tidak boleh khawatir tentang apapun. Segala sesuatu itu tuh sudah Tuhan udah atur gitu. Apapun yang kita inginkan itu kita doa, namun tata cara doa yang benar harus dalam permohonan dengan ucapan syukur seperti yang tadi di Filipi 4 ayat 6 itu kan. Nah, selain itu Tuhan tuh udah kasih kita damai sejahtera gitu loh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan sebelum Tuhan disalibkan tuh setelah Tuhan disalibkan atau sebelum ya Tuhan Yesus ada bilang bahwa damai sejahtera-Ku telah Kuberikan kepadamu gitu. Jadi kita semua di sini ini udah diberikan damai sejahtera, tinggal kita yang olah gitu. Kita kalau dikaitkan sama Filipi 4:6 sampai 8 ya, kita jaga dan rawat hati kita, pikiran kita tuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Biar kita semuanya di sini tuh meskipun ada kecemasan tentang segala sesuatu, kita mendapat damai sejahtera gitu. Nah, Tuhan tuh nggak pernah tuh kayak bilang kamu akan melalui segala sesuatunya tuh dengan mudah gitu. Tapi Tuhan menyertai segala sesuatu yang kita lalui gitu loh. Tinggal kita tuh mau dekat sama Tuhan apa enggak gitu. Segala sesuatu pasti akan berat kalau misalnya tidak bisa tanpa dengan Tuhan gitu. Selain itu, kalau dikaitkan sama Mazmur 25 ayat 12 kan, siapa orang yang takut akan Tuhan, itu dia tuh kepadanya Tuhan tuh menunjukkan jalan yang harus dipilih. Nah itu dilihat di sini kan takut akan Tuhan berarti mengikuti firman-Nya karena begitu besar kasih-Nya kepada kita ya berarti kalau misalnya kita menyia-nyiakan kasih Tuhan berarti sungguh sedih lah
gitu. Kalau apa yang udah Tuhan ajarkan buat kita, tapi kita nggak bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin emang masih sulit ya, kalau aku juga sih sulit untuk mengikuti firman secara gamblang, secara kontekstual itu tuh masih sulit. Namun di sini aku nggak munafik gitu. Aku bilang ya seharusnya tuh kita gini gitu. Kita berpegang pada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, untuk tentang COVID dan sebagainya itu menurutku kita bisa pilah gitu. Kita bisa pilah berita-berita yang ada itu tuh bisa mempengaruhi kita seperti apa. Contoh kayak tadi Bang Hadi bilang kita tuh nggak boleh takut sama COVID, benar. Kita nggak boleh takut sama COVID, tapi ketakutan yang kita hadapi, yang kita rasakan itu tuh sebagai warning buat kita, sebagai sign buat kita bahwa kita tuh nggak boleh menganggap remeh tentang COVID ini. Jadi ini segala sesuatu yang tergantung dari pemahaman kita gitu. Bisa aja kita mendengar bahwa COVID ini berbahaya, akhirnya kita jadi stres sendiri, kita jadi pikiran sendiri, cemas sendiri. Akhirnya mau ngelakuin apa-apa tuh pikiran gitu, apakah ini nanti aku terinfeksi apa gini. Nah itu kan lama-kelamaan kan bisa nggak baik juga kan buat tubuh kita, nggak sehat juga buat tubuh kita gitu. Makanya ketakutan itu dibuat sebagai rasa was-was kalau ini penyakitnya tuh ada gitu. Kita harus memang berjaga-jaga diri, mengikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, mungkin sekian pemahamanku. Ya, terima kasih. Oke, thank you Aldo buat pemahamannya ya. Mungkin ada dari teman-teman lain yang mau menanggapinya atau ada tambahan lain teman-teman? Oke, Kak Owen, mungkin dari aku, Kak, boleh? Ya, boleh Melinda, boleh Cindy, boleh. Oke, jadi sebelumnya thank you ya Melinda buat sharingnya pada malam hari ini, udah mengingatkan kita semua. Terus kalau dari aku yang aku dapat, khawatir atau cemas itu memang sifat yang ada setiap dari kita, setiap manusia. Karena khawatir itu sifat manusiawi kan. Dan dari corona ini kita belajar lebih dekat dan lebih lagi berharap sama Tuhan. Kita nggak bisa berharap sama yang lain selain sama Tuhan. Dan corona ini terjadi atas izinnya Tuhan. Berarti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik ini semua. Jadi intinya kita tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, baik susah ataupun senang. Karena Tuhan selalu menyayangi dan memperhatikan kita selalu. Mungkin itu yang aku dapat. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Kembalikan kepada Kak Owen. Oke, thank you Cindy untuk pemahamannya yang sungguh luar biasa banget ke teman-temannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau menambahin? Oke. Mungkin dari teman-teman masih ada mau tambah lagi teman-teman. Kalau nggak ada, kita langsung aja acaranya. Baik, kalau nggak ada, kita akan mendengarkan untuk pengumuman pada malam hari ini. Yang pertama adalah terima kasih buat Melinda yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini yang sungguh memberkati kita semuanya ya. Oke. Thank you buat Melinda yang udah sharing firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semuanya. Biarlah siap firman Tuhan yang udah dibagikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Pengumuman yang kedua adalah ibadah Barasyid hari Kamis besok tentang tentang Waiting on God akan dilayani oleh hambanya Kak Aldo ya. Untuk link ID dan password teman-teman akan menyusul nanti di grup saya. Lalu pengumuman yang terakhir adalah
kita mau ngucapin turut berduka cita dalam-dalamnya buat Ica atas meninggal opungnya ya, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan panggilan buat Ica dan keluarga. Ya, kita akan saling mendoakan satu sama lain juga teman-temannya. Itu ya pemondok hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Oke. Sebelum doa teman-teman, apakah ada yang mau didoakan teman-teman? Kalau ada yang mau didoakan boleh chat di via Zoom, nanti kita akan lihat di sini. Kak Owen, Ya. mungkin boleh minta bantu doanya buat kesehatan dan kuliah buat aku dan juga keluarga aku, Pak. Oke, siap Cindy. Kita akan doakan Cindy ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi selain Cindy? Oke, sama-sama Cindy. Oke, Aldo. Ada lagi teman-teman yang mau didoakan? Wow, ini sih keren banget doanya. Oke, siap Kak. Kita akan doakan ya Kak ya. Ada lagi teman-teman yang mau didoakan? Cukup? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan menutup doa pada malam hari ini. Aku bersama kepada Mia untuk dalam doa. Shalom all. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk cintamu, untuk segala yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Terima kasih juga untuk udah selalu jadi teman terbaik bagi kami, teman yang selalu terima kami apa adanya. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami terima melalui hamba-Mu Melinda, berkati beliau, berkati kesehatannya, berkati aktivitasnya, berkati keluarganya, berkati apapun yang menjadi kerinduannya. Dan Tuhan Yesus juga, kami juga berdoa untuk penyampaian firman-Mu, biarlah firman ini menjadi rema untuk setiap kami, mengingatkan kami bahwa cinta-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan juga Tuhan Yesus, jangan membiarkan kami merasa bahwa kami sendiri, kami kehilangan harapan. Tapi biarlah kami tetap bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa lewat setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, semuanya adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati Owen, Aldo, Cindy, untuk keluarganya juga, untuk kuliahnya, untuk kesehatannya, untuk apapun yang Tuhan yang dia inginkan dalam kehidupannya. Berkati Aldo, berikan kesehatan untuk setiap keluarganya, untuk setiap kerinduannya Tuhan Yesus, dan berkati juga untuk tim Barasit. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami ingin menjadi tim yang kompak, yang selalu mendoakan satu sama lain, yang rindu menjadi teladan berkat di sekeliling kami Tuhan Yesus. Berkati juga Hardi, Cici, dan teman-teman kami yang mungkin tidak boleh hadir pada saat malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Shalom Indonesia, kami mengangkat tangan kami ke surga. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Walaupun mungkin saat ini keadaan yang kami lihat begitu menyakitkan hati, begitu mengecewakan kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat. Kami sanggup melakukan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami mungkin, teman kami mungkin, sanak saudara kami mungkin Tuhan Yesus yang terpapar COVID-19 Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus dari setiap tempat kami malam hari ini Tuhan Yesus. Kami perkatakan kesembuhan akan terjadi dalam setiap jiwa mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka kesepian, jangan biarkan mereka merasa kalau mereka nggak layak Tuhan Yesus, tapi temani mereka Tuhan Yesus di saat titik terendah mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bagimu nggak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah merelakan segalanya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin tetap menyerahkan seluruh apa yang kami punya. Hidup kami, jiwa kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu jadi teman terbaik bagi hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang telah kami terima, untuk apa yang telah kami lakukan untuk hari-hari ini. Kiranya biarlah kami menjadi terang bagi setiap teman-teman kami, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, di atas segala permohonan kami, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap berdoa bersama-sama kita katakan, amin. 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 Thank you Mia atas doa-doanya. Biar resep doa yang kita udah naikkan, Tuhan dengar dan Tuhan pasti akan menjawabnya ya. Oke, yuk kita buka kamera teman-teman yuk. Kita buka kamera, kita akan foto bersama. Oke, yang lain mau buka kamera teman-teman? Kak Hadi, Cik mungkin bisa? Cici kayaknya belum bisa on cam tuh, Wan. Oke, ya udah nggak apa-apa, oke. Oke, kita foto bersama teman-teman ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you semua yang udah join malam ini. Tuhan memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita semua ya. God bless semuanya.